Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Reski Afifah, di pembelajaran IPA kelas 7 semester genap. Nah, setelah kemarin kamu telah mempelajari yang namanya sel, sekarang kita akan masuk ke materi jaringan. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan konsep tentang jaringan dengan benar. Siswa dapat menjelaskan macam-macam jaringan penyusun tubuh tumbuhan dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan macam-macam jaringan penyusun tubuh hewan dan manusia dengan tepat. Kita ulangi materi sebentar ya. Kemarin kita udah membahas nih tentang tingkatan organisasi kehidupan. Singkatnya, tingkatan organisasi kehidupan terdiri atas sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, kemudian mulailah berkembang menjadi populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Hal itu akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Sekarang kita lihat dulu jaringan. Setelah kita membahas sel, sekarang kita membahas yang namanya jaringan. Apa sih jaringan? Nah, ternyata jaringan ada hubungannya dengan sel, karena jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, untuk membentuk jaringan, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung. Nah, jaringan hanya terdapat pada makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang kita akan bahas jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu. Nah, pada tumbuhan, jaringan terbagi menjadi 2. Jaringan penyusun tubuh tumbuhan adalah jaringan meristem dan jaringan permanen. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya masih dapat tumbuh. Jaringan meristem umumnya terletak pada titik tumbuh akar dan batang, seperti ujung akar dan ujung batang. Nah, yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang sel-selnya sudah tidak dapat mengalami pembelahan lagi. Nah, jaringan permanen ini dibedakan menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Yuk kita lihat. Permanen terdiri atas jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat atau jaringan penyokong. Nah, jaringan yang pertama kita akan bahas adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di permukaan akar, permukaan batang, dan permukaan daun. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya. Jaringan parenkim biasanya ditemukan pada kulit batang, kulit akar, daging daun, serta daging buah. Jaringan parenkim memiliki berbagai fungsi, di antaranya
menyimpan cadangan makanan terutama pada akar dan batang, menyimpan air, serta tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu pada daun. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat makanan. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya jaringan penguat. Jaringan penguat merupakan jaringan yang berfungsi untuk mendukung kokohnya struktur berbagai bagian tumbuhan. Sel pada jaringan ini akan menebal sehingga menjadi keras. Jaringan penguat terdiri atas sklerenkim dan kolenkim. Sel-sel jaringan sklerenkim mengalami penebalan di bagian seluruh sel. Sementara itu, sel-sel kolenkim mengalami penebalan hanya di sudut sel. Umumnya, sel sklerenkim ditemukan pada sel-sel yang telah mati. Sementara itu, sel kolenkim ditemukan pada sel-sel yang masih hidup. Setelah kita membahas jaringan pada tubuh tumbuhan, kita akan membahas jaringan pada hewan dan manusia. Oke. Yang pertama adalah jaringan epitel. Seperti yang kamu lihat di gambar, jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan tubuh dan organ tubuh. Jaringan epitel terdapat pada permukaan dalam maupun permukaan luar. Jaringan epitel memiliki bentuk pipi, kubus, dan silinder. Yang selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh atau dikenal dengan alat gerak. Jaringan otot terdiri atas jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Selanjutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan kumpulan dari sel-sel saraf atau neuron. Setiap sel-sel terdiri atas badan sel dan serabut saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari penerima rangsang atau alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang menuju otot. Hal ini berfungsi untuk mengorganisasikan fungsi tubuh. Yang terakhir adalah jaringan penyokong atau jaringan penyuat atau jaringan ikat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi tubuh, menguatkan tubuh, serta menyatukan jaringan-jaringan menjadi organ. Jaringan penyokong terdiri atas tulang rawat, jaringan tulang keras, jaringan ikat, dan jaringan darah. Oke, kesimpulan kita pada hari ini adalah kita bisa menyebutkan bahwa jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan permanen. Sedangkan jaringan hewan dan manusia terdiri atas jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Demikianlah materi jaringan pada hari ini. Semoga membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.